论一下盟主之位了，联盟可不能群龙无首。我也觉得药尘阁主不错，陈这家伙让我顺眼。秦仙子的建议不错，老夫同意。Woi yo, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Baal Tetruk The Heaven episode 175 ya guys ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Demi bisa merebut posisi tetua pagoda pil kecil, Xiaoyan lantas bertarung melawan Pak Tua Huo dalam pemurnian pil kelas tinggi. Meski pada awalnya Pak Tua menyombongkan diri jika dia pastilah bisa mengalahkan murid Yao Chen untuk mendapatkan posisi tetua, serta menyempurnakan pil tingkat 8 guntur 9 warna, tapi sayangnya Xiaoyan mengubur impian Pak Tua Hao, di mana dia berhasil membentuk pil tingkat 9 guntur iblis hitam. Sehingga tetua Lin Mo mengumumkan bahwa Xiaoyan resmi menjadi tetua termuda di pagoda pil kecil. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di episode hari ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat para tetua pagoda pil kecil terlihat menghadiri sidang rapat, Xiaoyan dan Yao Chen pada akhirnya tiba di ruangan, sehingga tetua Lin Mo segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan telah menjadi tetua menara pil kecil, serta mempersilahkan Xiaoyan dan gurunya duduk di bangku VIP yang sudah dipersiapkan. Nah, ternyata tujuan tetua Lin Mo memanggil seluruh tetua ke ruangan untuk mendapatkan suara. Apakah Menara Pil bisa bergabung dengan aliansi Pavilion Bintang Jatuh? Terlebih lagi Menara Pil memiliki aturan netral. Meski beberapa tetua sempat menolak hal tersebut, namun seorang tetua mencoba untuk menenangkan suasana, serta mendengarkan terlebih dahulu visi dari Pavilion Bintang Jatuh. Xuan Yi lantas menyimpulkan, saat terjadinya konferensi alkemis, banyak alkemis tak berdosa tewas di tangan Aula Jiwa. Namun jika bukan karena tindakan Xiaoyan mengubah situasi keadaan saat itu, mungkin kota Pil telah musnah di tangan Aula Jiwa. Ucok tiba-tiba saja membantah perkataan barusan. Pasalnya sejak berdirinya pagoda Pil, mereka selalu bersikap netral dan tidak pernah memihak kekuatan manapun. Meskipun dendam antara pagoda Pil dengan Aula Jiwa belum terselesaikan, tetapi mereka haruslah menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Beraliansi sama saja melanggar aturan. Oleh sebab itu dia meminta seluruh tetua untuk mempertimbangkan hal ini. Merasa kesal ngeliat sikap si Ucok, Xiaoyan lantas mengungkapkan fakta sebenarnya. Aula Jiwa sudah lama mengincar pagoda Pil. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, banyak para alkemis meninggoy di luar pagoda Pil di tangan Aula Jiwa. Xiaoyan melanjutkan, pagoda Pil merupakan tempat suci di hati para alkemis dan memiliki tanggung jawab menjaga keamanan mereka. Jika perkataan Ucok sebelumnya menyebar luas, lalu bagaimana perasaan semua alkemis? Meski Bambang mengatakan tidak perlu membesar-besarkan masalah, bahkan selama ratusan tahun pagoda Pil bersikap netral untuk melindungi para alkemis, namun Xiaoyan membantah ucapan tersebut. Dengan alasan semakin lama pagoda Pil mengambil tindakan, mungkin para alkemis tingkat kroco pastilah akan menyadari kalau pagoda Pil tidak memberikan perlindungan sedikit pun dan memilih untuk menyembunyikan diri. Bahkan setelah pagoda Pil kehilangan statusnya sebagai tempat suci di hati para alkemis, maka pagoda Pil tidak jauh berbeda sama kekuatan aliansi lain. Singkatnya, setelah kondisi aman terkendali, serta Lin Mo juga mengakui bakat Xiaoyan bukan hanya membuat pil tetapi memiliki argumen yang tajam, sang tetua agung lantas meminta seluruh tetua untuk menentukan pilihan suara bergabung dengan aliansi. Jika suara tersebut lebih dari setengah, maka dia akan menyetujuinya.
Meski Ucok, Bambang, dan Ujang terpaksa tidak menyetujui hal ini, seorang tetua kita panggil aja Muklis memberikan suara. Dengan alasan beberapa bulan terakhir Aula Jiwa semakin arogan mengumpulkan jiwa, sehingga menimbulkan kegaduhan yang menjadi kerugian cukup di medan perang nantinya. Merasa ucapan ini memanglah fakta, Ujang pada akhirnya memberikan hak suara. Pasalnya dalam 100 tahun yang lalu, Ketua Pagoda Apil mendapatkan serangan dadakan oleh mata-mata Klenhun, sehingga dengan kemampuan Sioyan saat ini, mereka dapat beraliansi dengan tenang. 我也同意。 但他迟早会在你们手里。 Dengan hasil pemilihan 7 suara, 1 menolak bergabung, maka Tetua Linmo menyatakan bahwa Pagoda Apil siap bergabung dengan aliansi Pavilion Bintang Jatuh. Meski selama ini Pagoda Apil tidak bertindak, namun Aula Jiwa justru menjadi semakin besar dan berharap terbentuknya aliansi dapat mengintimidasi mereka. Hanya saja Tetua Linmo tidak bisa membayangkan jika harus bertarung mati-matian dengan Aula Jiwa. Sioyan lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya jika hal itu benar-benar terjadi, semua aliansi pasti akan berjuang keras mengalahkan Aula Jiwa. Terlebih lagi, upacara pembentukan aliansi akan diselenggarakan dalam waktu 3 hari lagi di Pavilion Bintang Jatuh. Bahkan Sekte Lembah Api dan Sekte Bunga akan hadir dalam pembentukan aliansi. 参加联盟仪式。 3 hari kemudian, setelah beberapa murid Pavilion Bintang Jatuh mempersiapkan formasi ruang teleportasi, Huoyun, Tang Zhen, dan Tang Er akhirnya tiba di halaman pavilion. Meski Huoyun merasa terkejut melihat Yao Chen masih hidup, namun si Aba lantas mengalihkan pembicaraan, serta menanyakan bagaimana bahan obat yang dikirimkan untuknya. Sambil tersenyum puas, Huoyun mengatakan kalau obat yang diberikan Yao Chen sangat mujarab, sehingga mampu memulihkan penyakit yang lama. Tapi di tengah-tengah percakapan tersebut, Huoyun tiba-tiba saja bersikap random dan mengalihkan pandangannya kepada Sioyan. Apakah dia telah mempertimbangkan ucapan sebelumnya, sehingga membuat suasana berubah menjadi canggung. Di tengah situasi yang membagongkan ini, Tetua Linmo, Suan Yi, dan Suan Kongzi akhirnya tiba di halaman Pavilion Bintang Jatuh. Meskipun kehadiran Tetua Linmo sempat menjadi perdebatan untuk Huoyun, tapi mengingat Pagoda Apil bersedia bergabung dengan aliansi, dirinya lantas mencoba untuk mengesampingkan hal ini. Sementara Yao Chen justru mencemaskan tidak hadirnya perwakilan Sekte Bunga, sehingga dia menduga pasti terjadi kesalahpahaman, dan ternyata... 就等得不耐烦了。花宗不过晚了几步。 Pada awalnya, Huoyun mengatakan dengan reputasi Yao Chen, dia bisa menarik Periking untuk hadir. Namun sang peri menepis ucapan tersebut dengan alasan jika Aula Jiwa tidak menunda Sekte Bunga, mungkin dirinya tidak hadir di pembentukan aliansi. Tidak ingin memperkeruh suasana, bahkan rasa cemburu Suan Yi terhadap Periking semakin memanas, Sioyan lantas mengambil tindakan untuk meminta seluruh tetua menuju ruang rapat. Tanpa banyak cengcong, Sioyan segera mengutarakan pembentukan aliansi. Mereka tidak boleh membedakan status masing-masing pihak, apalagi ikut campur dalam urusan sekte lain. Terlebih lagi selama ini Aula Jiwa selalu mengancam mereka dan membuat Pagoda Apil kehilangan banyak alkemis, di mana Sekte Bunga ditekan oleh Sekte Langit Mendalam, sementara leluhur Huoyun mengasingkan diri akibat penyakit lama, sedangkan Pavilion Bintang Jatuh nyaris diambang kehancuran di bawah naungan Aula Jiwa Aliansi Sungai Mendalam. Dengan adanya fakta ini, serta pembentukan aliansi baru, Sioyan berharap semua orang bisa mendukung satu sama lain dan membantu semua pihak dalam kondisi apapun. 我定不会让你如愿。文彦谷自当加入联盟。 Meskipun begitu, Tetua Lin tidak bisa memikul tanggung jawab Pagoda Apil seorang diri untuk para alkemis, sehingga dia bertanya apakah Sioyan memiliki solusi lain melawan Aula Jiwa. Sioyan lantas memintanya untuk santuy aja. Setelah aliansi terbentuk, dirinya akan menggunakan Pagoda Apil merekrut para alkemis dan mengajak bergabung ke aliansi mendapatkan perlindungan. Mengetahui musuh terberat mereka sudah jelas, bahkan aliansi juga membutuhkan sosok pemimpin, Periking mengusulkan untuk membahas posisi ketua. Meskipun kandidat yang cocok adalah leluhur Lembah Api, namun mengingat sifatnya terlalu emosional dan bertindak di luar logika,
maka Peri King beranggapan kalau posisi ketua aliansi dapat mereka serahkan kepada Yao Chen ataupun tetua Lin Mo. Selain mereka berdua memiliki kekuatan luar biasa hebat, reputasi Yao Chen dan tetua Lin Mo tidak bisa diragukan lagi di dataran tengah. Nah, dikarenakan tetua agung udah tuir, bahkan kesulitan mengurus banyak wilayah, dia beralasan jika posisi ketua berada di tangannya, cepat atau lambat aliansi akan menjadi suram. Oleh sebab itu, Peri King kembali meminta pendapat bagaimana jika Yao Chen menduduki posisi ketua aliansi. 我也觉得药尘阁主不错。臣这家伙让我顺眼。秦仙子的建议不错。老夫同意。 Dengan pemilihan suara tersebut, serta beberapa tetua juga menyetujuinya, maka Yao Chen cuma bisa mengelus dada dan bersedia menempati posisi ketua untuk sementara waktu sampai dia menemukan kandidat yang cocok. Mengingat aliansi belum memiliki nama, Huo Yun justru mengusulkan istana Haurun Zengqi untuk aliansi. Namun menyadari lawan yang mereka hadapi adalah Aula Jiwa, baik Xiaoyan dan tetua Lin Mo pada akhirnya memberikan sebuah nama yaitu Aliansi Istana Langit. Secara bersamaan dengan terbentuknya Aliansi Istana Langit, sosok aura gelap wakil ketua Aula Jiwa telah muncul di ruangan. Tujuannya jelas memprovokasi mereka. Meskipun hal itu sempat memancing kemarahan Xiaoyan, serta mengatakan kalau berani panggil tubuh aslinya, namun wakil Aula Jiwa menegaskan bahwa tubuh jiwanya saja sudah cukup menghabisi lo semua. Terlebih lagi kedatangannya hari ini bukan hanya mengintai aliansi Istana Langit, melainkan untuk mendapatkan Giok Kaisar Touse di tangan Xiaoyan dan memperlihatkan Xiaozan masih terkurung di penjara Aula Jiwa. Oleh sebab itu dia segera mendesak Xiaoyan untuk menyerahkan Giok tersebut. Jika tidak, sang ayah akan menanggung penderitaan lebih kejam dari ini. Melihat Xiaoyan terbawa suasana, Yao Chen lantas mencoba untuk menenangkannya, sehingga Xiaoyan bisa meredam emosinya dan berpikir lebih jernih. Jika Giok Kaisar Touse diserahkan, mungkin sang ayah akan meninggoy lebih cepat. Oleh sebab itu, Xiaoyan menegaskan untuk membawa Xiaozan ke hadapannya. Meskipun wakil Aula Jiwa kembali memprovokasi Xiaoyan tidak memperdulikan nyawa bapaknya, namun Xiaoyan mengatakan benda itu sangat berharga untuk merasakan intensitas hidup dan mati sang ayah. Sehingga Xiaoyan menegaskan, jika Aula Jiwa berani macam-macam, dirinya akan menghancurkan Giok Kaisar Touse. Tidak berselang lama, dikarenakan pembentukan aliansi diketahui Aula Jiwa, maka Yao Chen memikirkan rencana selanjutnya. Bahkan setelah informasi aliansi menyebar luas, mereka harus bekerja sama melawan musuh. Terlebih lagi mengingat besok adalah pengumuman pembentukan aliansi ke seluruh dunia, Xiaoyan meminta semua tetua membangun formasi teleportasi. Hanya membutuhkan waktu yang singkat, kabar pembentukan aliansi Istana Langit yang didirikan oleh Pavilion Bintang Jatuh, Pagoda Apel, Sekte Bunga, dan Lembah Api menggemparkan seluruh dataran tengah, sehingga Yao Chen turun tangan menyampaikan semua ambisinya menghancurkan Aula Jiwa. Bahkan setelah konfirmasi tersebut, para kultivator kuat maupun rendah mulai bergabung mencari perlindungan di bawah aliansi Istana Langit. Singkat cerita, meskipun tim intelijen menyampaikan sebuah informasi tentang penemuan dua cabang Aula Jiwa dan belum menunjukkan pergerakan sedikit pun, Xiaoyan memutuskan untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Selain tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka juga akan kehilangan beberapa anggota jika terjadi perang. Menurut dugaan Yao Chen, Aula Jiwa sedang menunggu kemunculan api pemurnian iblis dalam waktu 9 bulan lagi, sehingga pastilah akan menarik banyak kultivator kuat untuk memperebutkan api surgawi tersebut. Bahkan Xiaoyan beranggapan, dengan kekuatan doseng bintang satunya, kemungkinan akan sulit untuk mendapatkan api pemurnian iblis. Meskipun Yao Chen membenarkan ucapan Xiaoyan, namun dia juga mendapatkan informasi di mana Sun Er telah melakukan latihan tertutup sejak kembali dari wilayah kuno. Bahkan dengan kemampuan Sun Er yang memiliki garis keturunan dewa, kemungkinan dia akan mencapai ranah doseng setelah keluar dari pengasingan dan akan menjadi bantuan cukup besar untuk Xiaoyan. Selain itu juga, asalkan Cailin bisa mendapatkan energi yang cukup, maka dia pastilah bisa berevolusi dan mencapai ranah banseng, serta menjadi bantuan besar bagi Xiaoyan. Meski Cailin mengatakan
evolusi piton 7 warna membutuhkan banyak energi dan tempatnya sangatlah sedikit. Namun Yao Chen mengetahui satu tempat yang dapat membantu mempercepat proses evolusinya, bahkan membuatnya menjadi piton 9 warna yang setara dengan ular langit kuno. Tempat ini terletak di mata air kuning 9 neraka di suku piton bumi, sehingga Yao Chen meminta Xiaoyan untuk pergi bersama Cailin. Di saat Xiaoyan terkejut mendengarkan ucapan barusan, Yao Chen lantas mengatakan, berdasarkan buku catatan kuno, api pemurnian iblis muncul setiap 1000 tahun sekali, serta belum ada yang mampu menaklukkannya. Oleh sebab itu, masalah Xiaoyan bukan hanya datang dari para kultivator, tetapi dari api pemurnian iblis itu sendiri. Sambil menunjukkan resep pil 9 musim semi, Yao Chen menjelaskan, pil tersebut mampu menekan api pemurnian iblis, sehingga bisa membantu Xiaoyan untuk menaklukkan api surgawi tersebut. Tapi membutuhkan bahan kristal musim semi yang hanya ada di danau musim semi kuning. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Ball Truk the Heaven episode 175-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip ya kan sama spoiler yang sering Mimin buatkan? Dan jika kalian masih penasaran sama kelanjutan episodenya, kalian bisa langsung cek daftar playlist ya guys ya. Di sana kalian bisa nonton spoiler BTTH sampai episode 188. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.